Agar aku tak membuka aja dulu. Di sini tuh sedikit mas. File mana hari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, kelihatan kalau enggak ngantuk pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali panjenengan, semangat luar biasa. Ternyata panjenengan enggak ngantuk ya sampai sini. Kalau pagi-pagi habis sholat subuh meruput cepat-cepat datang ke sini, nggih. Alhamdulillah. Karena apa? Panjenengan hari ini adalah acara untuk mendengarkan tentang kesehatan. Judulnya dimasukkan ke itu. Saya mana tuh bagi? Udah. Panjenengan ada dulu katanya. Nyuwun sewu. Ini karena masuk di dalam flash disk jadi rada kacau. Tapi tidak apa-apa, baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah bulan apa ya panjenengan besok mau berangkat tindak haji? April ya. Panjenengan sudah mengikuti manasik haji sejak dari awal, sudah mendengarkan semua apa yang disampaikan ya, apa pelaksanaan ibadah haji itu bagaimana. Hari ini giliran saya untuk menyampaikan kepada panjenengan ini ya, tentang kesehatan. Mengapa harus tahu kesehatan? Ini penting banget ya. Penting banget buat panjenengan semua yang mau tindak haji. Kenapa? Yang namanya tindak haji itu adalah ibadah fisik. Kalau fisik panjenengan semuanya tidak sehat, tentunya kan tidak bisa akan tindak melaksanakan ibadah, toh? Nggih, bener nggak? Mohon maaf saya bahasa Indonesia saja, nggih. Kalau suruh bahasa Jawa saya tidak lancar, bahasa Indonesia saja nggih yang bisa diterima panjenengan ya. Jadi kalau ibadah haji badan kita nggak sehat, tentunya kan jelas nggak bisa berangkat. Nah ini sebelum panjenengan tindak, panjenengan harus tahu bagaimana sih, harus bagaimana toh, saya itu sehatnya bagaimana toh. Nah nanti panjenengan bisa mengikuti semua apa yang saya sampaikan buat panjenengan. Siap ya? Insya Allah panjenengan semua saat ini nggak ada yang punya penyakit. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau punya penyakit saya rapot. Nanti harus ke dokter sini, Ternyata semuanya tidak dijalankan. Inginnya saya harus berangkat haji, betul berangkat haji. Tapi kalau tidak sehat kan jadi repot nanti. Padahal kalau mau berangkat haji itu ada urut-urutannya untuk kesehatan panjenengan semua. Gitu nggih? Sudah. Kelihatan nggak tulisannya? Alhamdulillah. Ya, supaya panjenengan ketahui nggih, bulan April ya besok itu berangkatnya. Nah itu sampai bulan Oktober itu musim panas. November ini sampai Maret besok musim dingin. Desember, Januari itu puncaknya musim dingin. Suhu bisa mencapai 2 derajat Celcius. Di Madinah dan Mekah sering berhembus angin kencang. Madinah lebih dingin dari Mekah dan Mekah pun juga lebih dingin dari Jeddah. Ini sekedar informasi deh. Lanjut. Apa sih tujuannya penyelenggaraan kesehatan haji ini? Intinya adalah untuk besarin dikit nggak bisa? Dibesarin dikit nggak bisa?
Enggak jelas ya. Tulisannya memang kecil-kecil kok. Ya. Alhamdulillah. Kalau tulisannya kecil-kecil. Kan saya tidak membagikan, intinya penjenengan hanya dengerin aja, karena yang penting untuk supaya penjenengan tahu bahwa saya harus sehat. Kalau harus sehat itu bagaimana ngaten je. Ya, monggo penjenengan penjenengan baca. Untuk mencapai kondisi yang istitoah kesehatan jemaah haji itu memaksimalkan peran serta mengendalikan faktor risiko kesehatan haji, menjaga cedak jadi orang ketok cetok. Oh sering kene wae lah kaya orang nyanyi wae. Di sini aja. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat pertama di Indonesia, perjalanan dan tanah suci. Jadi mulai dari di Solo, Indonesia itu Solo ya, itu sampai di tanah suci nanti penjenengan harus betul-betul dalam kondisi sehat. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular, kemudian yang terbawa keluar atau masuk ke dalam kelompoknya Indonesia itu jamaah haji. Yang terakhir adalah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Jadi kalau mau berangkat ibadah haji, kesehatan itu nomor satu. Nomor satu saya bilang harus diperhatikan kesehatan kita itu betul-betul sehat. Ya? Kalau tidak sehat tidak bisa mau jalan. Sekarang kalau boleh saya tahu, kalau penjenengan semua lagi nggak enak badan, ya di rumah nih belum berangkat ini belum acara-acara, mau bangun mau sholat subuh badannya lungkrah kabeh, nggak jadi biarpun adzan sampai bolak-balik denger tapi nggak bisa bangun. Nah itu sudah merupakan suatu cobaan ya, berarti kondisi badan kita lagi tidak baik. Nah ini yang dijaga jangan sampai terjadi. Jadi penjenengan semua bisa melaksanakan ibadah nanti dalam keadaan betul-betul sehat. Yang perlu diperhatikan. Lanjut. Latar belakang ibadah haji adalah bagi muslim yang mampu ya istitoah dengan aspek kesehatan. Betul-betul perhatian dengan kesehatan. Sebagai syarat pelunasan BIPIH. Perlu standar pemeriksaan jemaah haji dalam rangka menetapkan istitoah kesehatan haji. Tingginya angka kesakitan dan kematian jemaah haji di Indonesia di Arab Saudi itu 94% meninggal pada waktu tahun 2023 kemarin, merupakan kelompok riski. Ini nanti satu-satu saya jelaskan sama panjenengan ya. Itu keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam penetapan istitoah kesehatan haji. Jelas ya Bapak Ibu, kenapa kita harus mengerti dengan kesehatan ini ada ketentuannya dari Kementerian Kesehatan. Kalau tidak diperhatikan nanti penjenengan tidak bisa berangkat ibadah. Gitu ya. Lanjut. Urut-urutannya aja pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di rumah sakit atau laborat. Penjenengan pada waktu awal mula kan daftar nanti kan dikasih surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laborat. Semuanya ya dari puskesmas sampun. Alhamdulillah. Ya, tuh puskesmas, rumah sakit, panggil jemaah, terus kemudian diperiksa hasil laboratoriumnya bagaimana, kemudian diinfo, kemudian setelah pemeriksaan, penetapan status istitoah kesehatan setelah surat pernyataan jamaah haji ditandatangani, kemudian baru bisa nanti kalau mau berangkat membayar pelunasan BIPIH berakhir ya. Berarti penjenengan semua sudah periksa laborat, periksa kesehatan. Dari situ sebetulnya sudah muncul hasil laboratnya itu kalau sudah selesai diperiksa,
diserahkan kepada dokter puskesmasnya, akan dilihat apa saja yang ada di dalam badan panjenengan, punya sakit apa saja akan terlihat, dan nantinya panjenengan diberikan pengarahan, lalu panjenengan harus bilang kalau saya mau berangkat haji. Nah, dokter pasti sudah tahu, oh kalau mau berangkat haji, ini hasilnya ini, yang harus diperhatikan ini. Sudahkah demikian Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Berarti panjenengan semua sudah tahu ya, bahwa panjenengan misalnya Nyun Sewu, misalnya punya penyakit yang sering sekali mengganggu, terutama kalau usia sudah di atas 40 itu, atau di atas 50, atau yang sudah lansia. Nah, ini banyak sekali permasalahannya. Nah, kalau sudah tahu gitu, panjenengan harus rajin kontrol sama dokter yang meriksa, gitu ya. Jadi bisa termonitor. Kalau saya punya sakit gula misalnya, ini Nyun Sewu, ya penyakit yang paling heboh itu penyakit gula. Kenapa saya bilang gitu? Intinya karena apa? Penyakit gula itulah menyebabkan timbulnya penyakit ini itu. Apa? Kalau minum tidak manis, kalau makan tidak banyak nasi. Nah, ini yang bikin anggota tubuh kita jadi agak goyang. Baik, lanjut. Ya, maksudnya adalah agar calon jamaah mampu menjaga kesehatan secara mandiri berkesinambungan, ya seperti saya sampaikan tadi, tetap dalam kondisi optimal sejak di Indonesia, perjalanan di embarkasi selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke tanah air. Nah, ini yang sering terjadi di saat di sana, ya, penyakit yang sering terjadi itu adalah sengatan dingin. Karena memang tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya di sana saat itu adalah musim dingin. Jadi yang nomor satu itu nanti kalau tidak kuat sampai sana itu dinginnya luar biasa. Ya, panjenengan nanti harus siap-siap membawa apa yang diperlukan kalau musim dingin. Mau bawa jaket, mau apa? Saya kira sudah diterangkan pada waktu penerimaan manasik dari para tutor yang awal, ya. Yang sudah dapat toh? Sudah dijelas-jelaskan, je? Sudah kan? Ya, dah, tak apa-apa. Ini maksud saya selama ibadah haji, apa yang sudah disampaikan oleh tutor-tutor senior, je, bagaimana perjalanan mau ke sana ini begini. Nah, itu harus mempersiapkan jaket, ya, supaya tidak dingin. Bagaimana itu gejalanya? Kulitnya gatal, mati rasa kaku, beku, terutama di daerah yang di atasnya yang kelihatan di luar, terpapar di luar. Ya, dan kulitnya kadang-kadang bisa sampai melepuh seperti kena api, ya, kalau sudah kedinginan banget. Pembuluh darah kulit tersumbat, kemudian jaringan sekitarnya mati. Kerusakan kulit menjadi lebih serius, bisa terjadi gangren, bila perlu malah ya Allah, bisa jadi harus diamputasi itu kalau terjadi luka. Terjadi kram kaku otot, terdapat jaringan beku, nyeri hebat, kemudian susah bernafas, koma. Ini dampak kalau kedinginan tadi tidak teratasi. Bagaimana cara yang atasinya? Nanti para petugas, ya, misalnya ketua kloternya siapa, ketua rombongannya siapa, itu nanti kalau ada yang sakit kan pasti pada laporan, ya toh, ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya yang ikut dalam rombongan. Nanti pasiennya itu dibawa ke satu ruangan, kemudian dilepas bajunya yang basah karena keringatan tadi, ganti yang kering, kemudian dilap dengan air hangat, berselimut, pakaian hangat, kemudian diberi obat minum. Yang merokok harus berhenti merokok. Nah, nanti kalau sudah diperiksa lengkap,
Kalau perlu dirujuk dibawa ke rumah sakit. Di sana ada rumah sakitnya. Rumah sakitnya juga ada bertingkat-tingkat. Dalam arti kata, yang pertama memang di posko kesehatan. Setiap kali ini rombongan itu punya posko tersendiri di dalam maktab itu. Nah, nanti kalau sudah, nah ini kalau sampai terjadi seperti ini akan sangat-sangat merepotkan panjenengan. Kita selalu berdoa, tak lepas-lepas berdoa memohon sama Allah agar selalu diberi kesehatan. Nah, ini ada perhatian untuk yang suka minum kopi sama merokok. Bila perlu mulai dari sekarang dikurangi dikit-dikit aja. Misalnya biasanya merokok satu hari 2-3 batang, dikurangi dikit-dikit sampai kalau besok berangkat insya Allah sudah usah ngerokok wewes. Jadi masalah, gitu. Saya bilang jadi masalah. Ya ini yang perlu perhatian panjenengan semua. Karena rokok itu membawa dampak yang sangat-sangat terlalu panjang kalau diceritain. Katanya Bapak Ibu lah sudah pirsa toh? Bapak maksud saya, Bapak sudah pirsa toh? Alhamdulillah. Harus mempertahankan kondisi tubuh ya. Istirahatnya cukup, makanan tinggi protein, hewan minum hangat dan bergizi. Nanti di rumah itu antara bapak sama ibu harus betul-betul menjaga pola makan. Memakai pakaian yang tebal dan menutup tubuh. Kaos kaki, kaos tangan, penutup leher, itu harus semuanya siap. Menghindari terpaan langsung dari udara dingin. Hindari rokok, kopi, alkohol. Kemudian memakai krim. Jangan menggosok kulit di daerah yang terpapar karena bisa merusak jaringan. Jadi Bapak Ibu ya, besok itu sangu itu loh, krim ya, krim kulit ya. Kalau nggak salah namanya Nivea gitu ya. Nanti biasanya kalau biasanya suka ada yang oleh-oleh haji itu loh. Nah itu biasanya suka ada di sini atau nanti di Donohudan ada yang jual. Nanti kalau udah mau berangkat musim dingin itu, nomor satu yang kerasa banget bibir. Bibir tuh rasanya tebal banget terus pecah-pecah. Nah yang kedua telapak kaki. Dua tempat itu yang sangat vital yang perlu panjenengan perhatikan. Pakai krim dulu baru pakai kaos kaki ya ibu-ibu. Pakai krim dulu baru pakai kaos kaki. Nanti kalau tidak semakin banyak pecah-pecahnya karena kedinginan tadi. Harus pakai kaos kaki yang agak tebal. Ampun. Bagaimana Pak? Iya, itu ada krimnya Pak, pakai lipstick. Namanya lipstick untuk khusus bibir untuk di Mekah itu ada biasanya kalau enggak masalah, enggak kelihatan kok. Itu bening banget, enggak apa-apa. Yang penting bibir tuh jangan sampai kelewat pecah gitu. Karena dinginnya luar biasa ya, Bapak harus bisa bertahan. Tadi pertama penyakit sengatan dingin, yang kedua adalah batuk pilek. Ya, batuk pilek itu adalah penyakit infeksi saluran nafas atas yang disebabkan oleh virus flu. Virus flu itu bermacam-macam ya. Bisa ditularkan secara langsung saat bercakap-cakap atau batuk bersin. Gejalanya batuk, bersin-bersin, hidung berair, tersumbat, mata berair, kadang disertai demam yang ringan. Itu batuk pilek. Bagaimana mencegahnya? Intinya adalah nomor satu adalah makan. Jadi pola makannya betul-betul makanan yang bergizi. Kita kalau mau berangkat haji itu dapat makannya luar biasa. Makanan bergizi semua. Banyak sayur dan buah. Memperbanyak minum hangat, susu, air jam-jam, tapi yang tidak dingin. Karena air jam-jam di sana itu ada dua macam. Ada yang dingin, ada yang tawar. Ya. Nanti di pinggir-pinggir tuh ada galon-galon itu yang isinya
air jam-jam, dilihat itu ada tulisannya nanti. Pokoknya jangan ambil yang dingin. Kalau sudah minum yang dingin, sudah terlanjur masuk sini, kena batuk, lama sekali deh sembuhnya. Walaupun sudah minum obat batuk sampai habis, paling terbanyak adalah obat batuk pilek itu yang paling banyak habis diserbu sama jamaah. Ya. Nah, yang ketiga adalah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung adalah orang yang menderita kelainan jantung. Penyakit jantung, hipertensi, kelainan katup, kelainan irama bawaan sebab lain-lain. Penyakit darah tinggi apabila tensinya lebih dari 140/90 bisa meningkat dalam keadaan kesel, marah, tergesa-gesa, atau makan makanan yang terlalu asin. Di sini Bapak Ibu, nyuwun sewu. Panjenengan ini kan hari ini kan gabungan dari KBIHU mana-mana aja. Katakanlah baik itu dari Mandiri, dari Aisyah, dari Al-Mabrur, ini kita bersatu semua di sini. Nah, setiap bimbingan itu punya waktu untuk diadakan olahraga atau senam, ya kan? Nah, kalau bisa panjenengan ikuti acara itu, alhamdulillah. Karena itu sama saja dengan membuat kita punya badan itu bergerak dan bergerak. Karena besok itu selama di Makkah, ya Makkah, Madinah, kita ibadah haji. Ibadah haji itu kan ibadah fisik, saya bilang. Isinya cuma jalan terus, maksudnya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itu baru 5 waktunya. Belum sunat-sunatnya. Berarti badan kita kan harus gerak terus, ya. Justru karena badan kita gerak terus, itu membuat badan kita jadi kuat, ya. Nah, ini harus betul-betul bisa dipertahankan mulai dari sekarang sebelum kita berangkat haji. Nah, ini kalau bisa panjenengan buat rutin, ya istilahnya, setiap kali ada acara olahraga panjenengan ikutin, atau setelah selesai sholat subuh, nyuwun sewu, umur sudah banyak terus langsung, aku malas gitu, balik tidur lagi. Jangan, sebaiknya keluar jalan di muka rumah itu, di halaman sajalah, nggak usah keluar. Itu jalan dari ujung sampai ujung, dihitung-hitung sendiri sambil nyuwun sewu, orang Jawa bilang pandermimil. Jadi berdoa, jalan dari sini sampai ke sana, langkah sudah 30 langkah, balik ke sana lagi, itu baca itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau saya loh ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Balik lagi. Sampai 30 kali. Nah, ini tuh badan juga gerak, tangannya juga digini-gini. Atau insya Allah itu badan sehat. Nah, jadi jangan kok terus habis sholat subuh ngantuk, balik tidur lagi. Itu tidak baik. Nanti akan merusak lagi organ tubuh yang harusnya gerak, jadi lemes lagi gitu. Nah, itu diusahakan sampai panjenengan tidak melakukan itu, tapi berusaha untuk, atau nanti kalau sudah selesai istirahat, panjenengan kalau malas keluar, duduk baca Quran, ngaji. Tapi yang baik itu olahraga dulu sebentar, nanti terus mandi, duduk baca Quran. Walaupun cuma 1 ayat, itu kata guru ngaji itu bilangnya gitu loh ya. Nah, di sana itu mesti harus banyak-banyak baca Quran, karena banyak waktu untuk duduk diam atau bergerak. Ya, jadi tidak harus kok terus ngenteni guru ngaji, ya enggak usah. Kapan kepengen ya langsung ngaji. Ngaten nggih? Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah periksa ya, hasil dari laboratorium, dan dinyatakan sama dokternya, oh ini Bapak, oh ini Ibu, dari hasilnya ini penjenengan kok ada gejala kesini, misalnya ya, penyakit jantung. Nah, ini penjenengan harus bertanya, harus berani bertanya, di manakah dokter jantung yang baik?
saya akan konsultasi pada beliaunya. Nah, nanti bilang sama dokternya, kalau mau tindak lagi nanti akan diperiksa selanjutnya. Jadi urut-urutannya nanti ternyata harus begini, begitu dokter jantung. Panjenengan harus aktif. Maaf Pak, nggak dengar ya Pak? Jadi panjenengan sendiri yang harus aktif untuk bertanya pada dokternya, untuk mengetahui sejauh mana sakit yang saya alamin ini. Kok dokter bilang begini. Nah, nanti kalau sudah ketemu sama dokternya kan dapat pengarahan. Insya Allah kalau penyakitnya ini sudah ketemu ini bisa rutin mendapat pengarahan dari dokternya, disuruh olahraga, disuruh mengurangi makan ini, makan itu panjenengan perhatikan. Jadi nanti pada waktu berangkat betul-betul dalam keadaan sehat. Jangan sampai sakit nanti sampai embarkasi tidak jadi berangkat gara-gara apa? Jantungnya kumat. Nah itu kan seorang sakit jantung itu tidak bisa diprediksi. Kapan dia mau kambuh ya kambuh lah. Nah ini yang membuat masalah. Tapi kalau kita bisa ngatur, berusahalah jadi dokter sendiri. Maksudnya bukan saya tidak mau meriksa. Jadi dokter sendiri berarti noto awake dhewe. Wah, saya punya sakit ini, nanti kalau saya tidur tuh tadi ya tanpa bantal, kalau ada rasa sesak, bangun tengah malam tiba-tiba sesak nafas, terus perutnya gede gitu ya. Terus kemudian kakinya bengkak. Nah ini kalau rutin disampaikan kepada dokter jantung nanti akan memberi pengarahan, harus begini, harus begini, harus begini. Nah maka saya tadi bilang jadi dokter sendiri. Jadi kalau sudah diberikan pengarahan sama dokter jantung, panjenengan bisa noto dewe. Oh aku harus ini, aku harus gini, aku harus gini, begitu. Paham enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lanjut. Nah selama di Indonesia, jadi sudah saya jelaskan ya, konsultasi pada dokternya, terus kemudian dengan dokter keluarganya, diperlukan selama ibadah haji itu apa saja, makanan-makannya yang perlu dimakan yang dikurangi bagaimana, dan olahraga. Nah ini tadi saya sudah bilang 30 menit sehari atau 3 sampai 4 kali dalam seminggu secara teratur. Jadi tidak usah ngenteni, senamnya sesuk Selasa, itu al-mabrur tuh kalau hari Selasa nggih. Mohon maaf, itu jelas ada senam jantung sehat. Tapi nggak usah ngenteni seminggu sekali. Di rumah pun kita bangun tidur, kita harus berusaha untuk tetap, saya tadi bilang, jadi dokter sendiri. Jadi dengan demikian bisa termonitor terus kesehatannya untuk persiapan tindak haji. Nah selama di perjalanan itu besok di dalam pesawat itu juga harus dengan kondisi tenang, obat-obat disiapkan, nanti akan dibagikan dengan dinas kesehatan untuk persiapan obat digantung di dalam ini di depan bersama dengan doa-doa yang digantung di leher ya, sudah diterangkan tuh sama bapak-bapak senior yang awal ya. Terus kemudian makan minum secukupnya ya. Jadi selama sebelum berangkat ya, usahakan banyak minum air putih ya. Air putih hangat, terutama kalau mau tidur malam, sedikit aja segelas segini aja, segelas kecil ya, sedikit, itu mau tidur hangat. Terus kemudian bangun tidur pagi sebelum ke kamar mandi. Saya bilang sebelum ke kamar mandi, karena kalau kita langsung ke kamar mandi, kita baru habis dari tidur bangun turun ke kamar mandi, air kamar mandi dingin, badan kita dingin, akan terjadi pembekuan. Jadi kena air dia terus mandek. Tapi kalau minum air hangat dulu, ya terus cuci kaki yang didahulukan. Nah, itu nanti berarti terbuka jalannya. Badan tidak beku. Banyak kan sering terjadi yang tidak paham, bangun langsung ke kamar mandi, langsung malah jebur-jebur. Nah, itu bisa terjadi yang dinamakan apa Bapak Ibu yang lagi keren? Bapak Ibu sudah tahu toh, stroke. Nah, itu yang betul-betul harus dijaga sama panjenengan semua agar tidak terjadi
Setiap bangun pagi mau sebelum ke kamar mandi, kan kita harus cuci kaki, wudhu toh untuk sholat. Nah itu jangan buru-buru kena air dulu. Dan satu lagi kalau mau ke kamar mandi, itu yang nomor satu kena air itu adalah kaki dulu. Ambil air sejeduk kaki dulu ini siram dulu. Nah, nanti kalau kakinya sudah kena air, dia sudah adaptasi, nah baru mulai lain-lainnya. Ini yang dimaksud ini supaya kalau dia langsung langsung disiram gitu aja, langsung apalagi langsung mandi, sama sekali jangan dulu. Akan menyebabkan kita bisa jatuh di kamar mandi. Apalagi masuk kamar mandi sendirian misalnya, pintunya ditutup, dikunci lagi ya, terjadi masalah. Nah ini yang tidak baik. Dijaga jangan sampai itu terjadi. Panjenengan bangun pagi itu siap munjuk air putih anget, saya bilang anget. Bukan panas-panas banget minum panas paling enggak, anget. Jadi badan itu udah kemasukan air hangat itu saluran apa namanya darah itu peredaran darah itu sudah kena berapa namanya mengalir tuh dengan kondisi hangat gitu ya. Tapi duduk dulu, jangan langsung banyak sekali yang langsung bangun dirantau langsung pergi ke kamar mandi. Itu biasa terutama yang punya sakit gula. Kadang-kadang teraka belit pipis ya, itu wajar. Memang begitu prosedurnya anggota tubuh. Nah, untuk itu saya hanya sekedar mengingatkan jangan sampai itu terjadi. Dan kalau ke kamar mandi diusahakan jangan ditutup, jangan dikunci, apalagi dikunci, tutup aja jangan. Karena kan kelihatan kalau ada orang di kamar mandi. Tapi kalau ditutup nggak ada orang tahu ada orang di kamar mandi, ya toh? Nah itu yang betul-betul panjenengan perhatikan. Nah ini selama di Arab Saudi, itu pun panjenengan harus selalu bersikap tenang. Mau tenang, nggak usah dengerin orang apa ngomong ini itu dan ini itu. Tenang. Diri saya harus tenang menghadapi apa saja pun harus tenang. Kalau bisa ngitung denyut nadi. Kan setiap kali olahraga diajarin kan, coba hitung denyut nadinya. Nah, itu nanti kalau dia kelebihan bisa konsultasi sama dokternya. Dokter apa namanya itu? Dokter petugasnya nih, dokter posko. Kemudian diusahakan tiap 5 hari sekali itu cek tensi. Pulang dari sholat subuh berhenti dulu di posko tensinya. Sekedar tahu bagaimana kondisi tensinya itu, apa dia tinggi, apa dia rendah. Ada bukunya kan di dalam digantung di sini nanti untuk kontrol tiap selesai sholat. Kemudian minum ya, yang pernah gagal jantung itu 2 liter per hari. Bisa lebih konsultasi dengan dokter. Menjauhi makanan yang mengandung garam. Roti, biskuit, makanan instan. Yang jelas perbanyak makan sayur dan buah. Di sana itu makanan berlimpah-limpah. Jadi kalau bisa kalau sudah dikasih dibagiin jadi makan, jangan dibiarin aja. Nanti aja pulang dari sholat sudah jam 2 padahal jam 2 sudah ada jatahnya sendiri. Jadi mubadir kasihan, badannya ini juga harus dipikirin. Waktunya makan harus makan. Nanti kalau terjadi sesuatu suka telat-telat, asam lambungnya naik, repot Bapak Ibu dan mau berangkat haji itu kan maunya sehat. Ya toh? Kemudian jalannya juga sehat, tidak merepotkan temannya, maksudnya entah itu istrinya, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, entah itu temannya, ketua kloternya ketua regunya, repot nanti ketua regunya lari sana itu di sebelah sana itu kelompok ini lagi nggak enak badan lagi harus bawa ke posko. Nah ini akan mengganggu panjenengan ibadah. Nah jangan sampai itu terjadi. Masing-masing panjenengan harus benar-benar noto awak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini hindari gorengan. Sing seneng dahar apa jenenge pisang tempe apa itu? Pisang goreng, tempe mendoan, apa itu enggak tahu wis pokoknya gerok goreng-gorengan.
Nah itu yang suka seperti itu selama mau berangkat haji, tolong deh menghindari, mengurangi, bukan tidak boleh. Saya bilang bukan tidak boleh. Nanti kalau semua tidak boleh, dari mana dapat energi tubuh? Coba Bapak dulu pikirin, KP-KP kok rento, lah dari mana dapat energi? Nah, boleh, tapi kata orang Jawa kan sak madio, ya toh, secukupnya. Nah, kata memang kita dapatnya cuma sedikit, ya sudah sedikit ini, alhamdulillah. Selalu ucap alhamdulillah. Kalau daging tidak kebenar daging mana-mana, astagfirullah. Jangan lepas dua kalimat itu, ya. Jadi untuk itu untuk mengingatkan dirinya sendiri supaya betul-betul bisa memperhatikan kondisi kesehatan diri sendiri. Tengkleng itu luar biasa Bapak. Besok nanti kalau latihan di mana namanya tuh, di Danau Hujan, jangan khawatir, pasti ada tengkleng. Lanjut. Memang enak Bapak, tengkleng itu enak, tapi harus tahu batasannya dan kapan saya harus makan itu, kapan saya tidak boleh, itu harus diingat. Jangan dipikir enak wae. Masalahnya kalau bilang enak, semua makanan tuh enak. Ini dapat kotak ini isinya enak kabeh ini. Tapi jangan dikira ada salah satu yang bikin pekoro ya toh. Nah ini yang harus diperhatikan, ya. Kalau nafas serasa berat atau sesak, ya tekanan darahnya 160 ini luar biasa, ini tensi tinggi. Nyeri dada atau rasa tidak enak di dada, demam atau batuk-batuk, rasa tidak enak ya, denyut jantung, terus rasanya badan kok berat, terus jalan kepoyongan, ini hati-hati. Panjenengan harus segera bilang sama teman dekat, ayo antar saya ke posko gitu. Jadi harus langsung kontrol ke dokternya. Berarti ada sesuatu membuat mungkin panjenengan yang kurang istirahat, daharnya tidak diperhatikan. Nah ini membawa dampak, begitu sadar badannya tidak keruan-keruan. Diperhatikan ya, makan jangan sampai terlambat. Waktunya makan, harus makan. Ini tidak berlaku hanya di sana saja. Mulai di sini pun juga panjenengan begitu. Tapi akan menimbulkan yang namanya asam lambung. Jadi nanti akan meningkat ya kalau semuanya serba telat. Engkau kisi jam semene, misi ada acara gini. Tidak. Waktunya makan itu adalah begitu adzan isoma. Selesai adzan langsung makan. Terus sholat dulu terus baru makan, ya. Tuh, itu harus diperhatikan. Jangan sampai ditunda-tunda. Mengko kelewat sampai malam, sampai Mbak Doisa ngantuk tidak jadi makan. Ini memperberat kondisi tubuh yang mengharap. Tubuh ini kan juga ngeracik. Nah, kalau sampai ada yang kurang dia punya vitamin yang masuk, nah itu akan membawa dampak yang tidak baik. Pagi-pagi bangun sepoyongan, teman-temannya mau berangkat sholat subuh, lihat temannya sholat subuh, bengong-bengong, ya toh? Karena badannya tidak bisa diajak bangun. Diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah ini penyakit asma. Apakah ada yang punya sakit asma? Nggak ada ya, nggak ada aja lah. Bagus. Sebab asma ini kalau sudah musim dingin, dia akan kambuh. Penyebab utamanya adalah faktor alergi, ya. Kalau sudah musim dingin, nah orang yang punya sakit asma pasti dia akan muncul. Keluhannya itu sesak, jadi enggak, ya gejalanya batuk, sesak, terus disertai mengi. Tahu Bapak Ibu apa itu mengi? Suara nafas yang berbunyi kalau mau tidur kayak sepur ya. Nah ini yang payah. Kalau sampai dia punya suara seperti itu saat tidur, wah ini bahaya nih. Berarti tidak akan bisa tidur sampai pagi.
Tuh, dia sesak terus. Kondisinya kenapa? Karena hawa dingin. Lelah pikiran, lelah fisik, udara dingin. Bawa obat yang cocok dari tanah air atau hubungi dokter kloter. Obat selalu berada di tas paspor. Besok akan dibagikan itu tas paspor yang isinya obat-obatan. Atau ya Bapak Ibu? Lanjut. Hindari stres. Hindari makanan pencetus. Ikan laut, coklat, kacang, telur itu untuk orang asma. Jangan dah nyenggol-nyenggol makanan itu. Hindari makanan minuman dingin. Udara dingin itu jelas ya. Kemudian pakai baju yang agak tebal. Terus pakai masker ya, jangan lupa masker tuh selalu. Dan menghindari debu rumah. Ini selama masih di Solo yang punya sakit asma harus betul-betul memperhatikan. Sebab di sana itu yang namanya debu, jangan dikira orang datang dari seluruh dunia campur jadi satu. Nah, anginnya sana kemari, debunya juga sana kemari. Yang punya sakit asma kalau tidak selalu tutup hidungnya, pakai masker maksud saya, ya nanti kambuh terus. Lanjut. Pneumonia. Angel. Pneumonia ini penyakit batuk. Lanjutannya batuk yang lama sekali ya. Radang di jaringan paru itu ada peradangan. Jadi dia sakit batuk yang lama yang tidak bisa karena ada luka di dalam. Disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur. Jamur itu bisa terjadi di dalam tubuh yang tidak kelihatan. Bukan kok di luar aja nih jamur, tidak. Di dalam tuh kalau sudah ada bakteri yang masuk, bisa terjadi penumpukan. Tahu-tahu warnanya merah itu kalau dilihat pakai alat loh ya, itu kan kelihatan ada jamur di dalam. Nah, kalau sudah ada seperti itu, akan terjadi batuk yang sangat lama. Susah mengobatinya. Bisa ditularkan langsung atau saat batuk. Makanya kalau batuk bertemu sama pasien teman ada yang batuk, pakailah masker. Jadi dia tidak langsung nyebar itu virusnya, ya. Bakterinya tidak lari ke sana kemari. Pada musim dingin lebih sering terjadi. Karena lendir yang di hidung, tenggorok mudah kering sehingga kuman lebih mudah masuk, terjadi infeksi saluran nafas. Menghindari pencegahannya adalah minum makanan bergizi. Semua penyakit itu pencegahannya nomor satu adalah makan minum yang bergizi. Hindari makan minuman yang dingin. Selalu menggunakan masker, tutup lubang hidung dan mulut. Banyak makan sayur dan buah. Perbanyak minuman hangat, ya. Perbanyak minuman hangat. Keenam adalah pembesaran kelenjar prostat. Nah, ini yang nomor 6 adalah pembesaran kelenjar prostat. Biasanya ini terjadinya pada biaya kakung ya, untuk putra ya. Nah, ini untuk bapak-bapak yang usianya di atas 50 tahun ya. Coba kalau kebelet pipis jangan diampet-ampet. Jangan diampet-ampet. Pokoknya kalau sudah namanya kebelet pipis, segera keluar dari rombongan sholat apa-apa. Memang susah kalau lagi tawaf atau kebelet pipis, mau keluar aja susah. Nah, itu kalau sudah tahu begitu, sebelum berangkat tawaf atau sebelum berangkat acara sholat, kamar mandi dulu, pipis dulu, nggak ketang sedikit dia keluar, biarin. Yang penting harus dikeluarin. Karena kalau ditahan-tahan akan terjadi penumpukan. Nah, kalau sudah terjadi pembesaran, panjenengan jangankan mau sholat melakukan raiso. Ya? Nah, ini bahaya banget, akan terjadi penyakit yang berkepanjangan. Nah, nanti kalau panjenengan pengen tahu ceritanya, bagaimana toh kelenjar prostat itu apa toh? Panjenengan bisa konsultasi langsung, walaupun panjenengan tidak punya, pokoknya yang usia sekian itu,
coba konsultasi langsung ke dokter urolog. Ya, ke rumah sakit ke dokter urolog itu bahasa Jawa pipis-pipis pil. Urusan perkencingan. Nah, penjenengan langsung ke klinik ya, poliklinik urologi. Nah, penjenengan bisa konsultasi. Nanti dari sana bisa dijelaskan. Kalau saya menjelaskan sini kepanjangan nanti. Terus penjenengan mesti wedi. Dampaknya ini Bapak saya tidak main-main, J. Kemarin baru saja ada informasi teman haji juga. Dia kena prostat, tapi nggak mau disarankan pergi ke dokter. Akhirnya apa? Terjadi pembengkakan, lalu opnam, operasi. Lalu apa? Opnam, bolak-balik opnam, 2 kali opnam. Besoknya belum ada seminggu dia keluar dari rumah sakit. Berangkat ke rumahnya Allah. Saya tidak nakut-nakutin, hanya saja penjenengan harus jadi dokter sendiri. Harus betul-betul, aku kok rasanya tidak enak gini ya. Nah, konsultasi sama dokter. Kok dok saya rasanya ini ya. Baiknya saya ke dokter mana? Baiknya saya ke dokter mana? Nanti akan diberi arahan sama dokternya. Jadi betul-betul harus memperhatikan kesehatan panjenengan semua. Kalau berangkat haji besok betul-betul dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, ini penyakit mah. Asing nggak Bapak Ibu? Nggak asing toh? Tapi ini penyebab penyakit, semua penyakit awal mula itu masuknya dari lambung. Kalau penjenengan tadi saya sudah bilang suka terlambat makan, akan terjadi sesuatu karena awal mula masuknya suatu makanan tuh lewatnya adalah di lambung. Mah itu lambung, ya. Jadi kalau lambungnya kosong, ya toh, tentunya akan terjadi sesuatu arah gerak gimana arah yang saya ngomongnya. Misalnya kayak motor, bensinnya habis, arah ganti kan tidak bisa toh, karena bensinnya tidak ada. Nah itu anggap aja itu. Jadi penjenengan harus perhatikan benar-benar. Tadi saya sudah bilang, wayai dahar. Satu hari makan 3 kali. Jangan sampai terlambat makan. Walaupun kalau pagi hari tidak kulino dahar nasi, ya tidak usah dahar nasi, cemilan aja ya toh. Bisa makan roti, sepotong apa aja. Yang penting pagi itu ada isian dulu. Atau kurma itu bagus banget. Selama di sana dahar kurma saya ngakak malah api, ya toh. Itu kurma itu bagus sekali sama dengan nasi, ya toh. Nah, kemudian makan siang. Setelah selesai adzan, sholat sih baru dahar. Paling enak itu sholat dulu baru dahar. Karena kalau kita makan dulu kadang-kadang udah kenyangan, males mau sujud susah, mau rukuk susah. Nah, itu repot. Kenapa? Karena kaki-kaki yang 2 ini, lutut itu, yang menjadi penyangga pada waktu sholat, kadang-kadang muncul di atas usia 30-40 itu muncul semuanya. Itu ya. Lanjut. Ya.